hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Cerita pertama saya ini adalah tentang kisah cinta seorang pemuda yang berprofesi sebagai surfing instruktur di pantai Kuta, Bali. Saya mendapatkan cerita ini dari seorang teman saya yang berkewarganegaraan Rusia. Kisah cinta ini sudah terkenal di kalangan para turis bule yang berada di pantai Kuta, Bali. Hampir seperti urban legend bagi mereka. Tetapi justru tidak terkenal di kalangan kita sendiri. Karena itu di sini saya akan menceritakan kepada semuanya. Keep watching. Pada sekitar awal tahun 2000-an, ada seorang pemuda yang merantau ke sebuah pulau di Indonesia yang cukup terkenal di seluruh dunia, yaitu Bali. Sebut saja nama pemuda itu Juan. Juan adalah seorang pemuda yang gagah dan mempesona. Dia datang ke Bali untuk mencari kehidupan yang lebih baik karena telah banyak teman-temannya yang sudah datang terlebih dulu ke Pulau Bali dan berhasil hidup dengan lebih baik di sana. Dan atas dasar ajakan temannya inilah, akhirnya dia pun datang ke Pulau Bali. Singkat cerita, Juan pun akhirnya bekerja di Pantai Kuta dan menjadi seorang surfing instruktur atau yang biasanya kita sebut sebagai beach boy. Hari demi hari dan bulan demi bulan pun berlalu, dan pelanggan Juan menjadi semakin banyak. Karena pesona Juan, dia banyak membuat para turis wanita yang menjadi maupun yang pernah menjadi muridnya tergila-gila padanya. Bahkan setiap kali Juan melintas, para turis wanita itu sudah menunggu dia dan memanggil-manggil namanya, berusaha mencuri perhatiannya dan memberikan isyarat-isyarat bahwa mereka menyukai Juan. Mereka bilang Juan adalah pria cantik yang membuat hati mereka semua berdegup kencang. Juan pun menjadi semakin terkenal karena pesonanya. Banyak wanita asing yang berlomba-lomba mendekati dia dan berusaha memenangkan hatinya. Namun, kebanyakan hubungan mereka tidak bertahan lama. Karena ya mungkin terlalu banyak juga wanita yang berusaha mendekati Juan setiap harinya. Jadi seperti sebuah kompetisi yang lumayan berat. Hingga suatu hari, seorang turis wanita datang. Sebut saja namanya Angelica. Dan seperti biasa, akhirnya Angelica pun berpacaran dengan Juan. Hubungan mereka berjalan seperti cerita-cerita kebanyakan. Waktu pun berlalu, dan Juan merasa cukup nyaman dengan Angelica. Hingga tanpa disadari, benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Hati seorang Romeo pantai yang dipuja-puja oleh banyak wanita. Juan pun menjadi tipe falling in love dengan wanita ini. Berhari-hari mereka menghabiskan waktu bersama, hingga tiba waktunya Angelica harus kembali ke negaranya. Dengan sedih, Juan pun mengantar wanita pujaannya ke airport. Saat itu Juan tidak memiliki firasat apapun. Dia hanya merasakan sebuah perpisahan yang sangat menyakitkan. Namun, mereka berjanji untuk terus melanjutkan hubungan ini. Sekalipun Angelica telah kembali ke negaranya, itu tidak menjadi masalah.
Apalagi Juan benar-benar serius dengan hubungan ini. Esok harinya, Angelica mengabarkan bahwa dia sudah tiba di negaranya. Hari-hari pun berlalu, tetapi sayangnya Juan menjadi semakin sulit menghubungi kekasihnya itu. Telepon yang mulai jarang diangkat, message yang lebih sering diabaikan. Juan pun merasa sedih dan kacau. Hingga akhirnya, suatu hari tiba-tiba Angelica meminta Juan untuk jangan pernah lagi menghubungi dia. Juan pun menjadi sangat hancur dan sakit hati. Apalagi dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Kenyataannya justru cintanya pada Angelica sangat dalam. Juan tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak ada lagi teman yang bisa menghibur dia. Tidak ada lagi wanita yang bisa menggantikan Angelica di hatinya. Padahal sebenarnya mudah sekali buat seorang Juan untuk mencari wanita lain yang mungkin lebih cantik ataupun yang lebih mapan secara finansial. Tapi dalamnya hati memang tidak pernah bisa diukur ya sobat. Dan rupanya hati Juan sudah terluka sangat dalam. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk mengakhiri profesinya, kembali ke tanah kelahirannya dan meratapi kesedihannya. Setelah itu dia tidak pernah kembali lagi ke Pulau Dewata. Kepedihan Juan begitu mendalam, hingga kisah ini masih sering dibicarakan oleh para turis dan para sahabat yang datang ke Pantai Kuta. Hingga saat ini, tidak ada yang bisa menceritakan kepada saya di mana Juan berada dan apa yang dilakukannya. Well, semoga dia baik-baik saja ya sobat, dan sudah bisa move on. Hopefully the best for all the lovers. Cinta mampu menaklukkan apapun, bahkan hati seorang Juan, pria pantai yang paling dipuja oleh banyak turis wanita. Mungkin sebagian dari kita masih sering memandang para beach boy dengan stigma yang negatif. Namun dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya mereka juga sama seperti kita, punya hati dan juga perasaan. Ingin dicintai dan juga mencintai sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing. Banyak juga dari mereka yang memiliki kisah-kisah cinta yang luar biasa. Salah satunya adalah teman saya yang juga berprofesi sebagai seorang surfing instruktur di Kuta. Saya melihat sendiri bagaimana beliau telah melalui sebuah perjalanan yang cukup panjang untuk mengejar seorang wanita Jerman yang sangat dicintainya. Dengan segala pengorbanan baik secara moral maupun material telah dia lakukan. Saya doakan semoga suatu hari nanti beliau berhasil mengejar cita-citanya.